Jenny di Sekolah Minggu GKI Makassar dalam ibadah online hari ini tanggal 23 Agustus. Hari ini Losa Jenny mau membuat sebuah makanan yang enak pastinya. Kalian mau tahu apa yang Losa mau buat? Losa mau buat tahu apa coba? Iya, Losa membuat roti goreng isi daging. Pasti enak sekali hari ini. Halo Losa Jenny. Hai Losa Foni. Kebetulan sekali kamu datang Losa. Jadi mau bantu Losa enggak? Pasti dong. Teman-teman, Losa Foni mau bantu Losa Jenny. Tenang aja, pasti dibagi. Nah, Losa, tangan Losa itu nanti tolong dipotong bawang putihnya, oke? Ya. Dan mulutnya Losa bukan cuma ngoceh-ngoceh, bawang putih enggak. Tapi mulut tangan kita bekerja dan mulut kita memuji Tuhan. Ada lagunya itu loh, guys. Oh ya? Iya kan? Ada di rumah, tahu lagu apa? Apa coba? Ayo, tangan ini untuk apa? Untuk bekerja. Nah, tanganku kerja buat Tuhan. Baik, kalau gitu adik-adik kita naikkan pujian ini bersama-sama. Setuju? Oke, setuju. Oke, musik. Sesuatu yang penuh sukacita. Ketika kita bekerja buat Tuhan, memang kelihatan sih kita nggak dapat upah ya, nggak dibayar ya. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, ada rasa sukacita Losa di dalam hati kita. Iya. Nah, adik-adik, kita rindu dalam hidup kita ya Losa, adik-adik di rumah kita senantiasa mau melayani Tuhan. Kita mau memuji Dia dan mari Losa mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa biar kiranya Tuhan yang telah hadir di rumah kita masing-masing memberkati dan menikmati ibadah kita hari ini. Ya, betul. Oke, Losa Foni pimpin kita di dalam doa pembukaan. Oke, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang masih mengalir terus di dalam kehidupan kami,
lewat pelayanan kami juga kami bisa memberikan terbaik buat Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kami rindu untuk memuji Tuhan, mendengar firman-Mu dan melakukan firman. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang Lose Jenny mau buat daging tumis untuk isi roti goreng hari ini. Wah, jadi Kita kerjasama ya Lose ya. Lose potong bawangnya. Saya Lose Jenny akan mempersiapkan tumisan bawang. ih, sepertinya ada lagunya lah. Masa? Iya kah? Iya. Oh, Tapi lagunya kita kerja sama-sama. Oh, adik-adik mau kerja sama-sama dengan Lose Jenny dan Lose Foni? Ayo. Mau? Kalau Mau. adik-adik mau kerjasama dengan Lose Jenny dan Lose Foni, kerjasamanya begini Lose. Kan adik-adik nggak mungkin potong bawang di sini kan? Iya. Karena mereka lagi di rumah. Nah, kita naikkan pujian ini, adik-adik juga nyanyi bersama-sama. Iya betul, dengan gerakan yang sama. Iya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita kerja Sama-sama. sama-sama. Yuk adik-adik, kita dengan sukacita melakukan pujian ini bagi Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, kerjasama hati. Duduk, kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, selama hati. Nah, Lose biasa pujian ini kalau kita naikkan ya, kita selalu berteriak, cari teman 2 orang, cari teman 3 orang. Tapi sekarang kan nggak cuma berdua. Jadi bagaimana baiknya ya, agar mereka bisa juga semangat nyanyi? Ada dong, papa mama yang teman kita. Oke, jadi Kita ajak juga kerja sama-sama. Jadi yang di rumah bisa pegangan tangan deh. Karena kan kalian satu rumah. Iya. Kalau terjadi kalau Poni nggak boleh. Beda rumah, cuma ketemu di gereja. Ya, oke. Ya, jadi nanti kalau saya bilang berempat, berarti mami, papi, kamu dan adik atau cece. Iya. Oke? Oke. Yuk, sekalian kita naikkan pujian ini. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu,
sudah potong bawang? Oh belum. Ya, kalau lupa foto bawang guys. Iya, Tetap harus tahu tugasnya ya. Iya. Nah, Lose kan potong bawang, bekerja buat Tuhan. Ternyata ada anak-anak, adik-adik kita sekolah minggu juga mau bekerja buat Tuhan. Bagus itu Lose. Iya, saat ini mereka mau loh bagi melayani Tuhan dengan mempersembahkan pujian. Aduh, mau menyaksikan adik-adik? Iya, kita saksikan bersama-sama persembahan pujian ini. Dan setelah pujian ini dipersembahkan, ada Lose kita juga yang akan cerita firman Tuhan. Berarti kita harus siapkan hati kita. Harus. Memang sih kita sudah siapkan hati waktu mulai ibadah. Iya. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, minta Allah Roh Kudus supaya mengisi hati kita. Ya, betul. Melalui kebenarannya kita dikuatkan, kita semakin berakar dan bertumbuh dalam Tuhan. Iya, betul adik. Yuk kita saksikan bersama-sama persembahan pujian teman kita dan Lose yang akan ceritakan firman Tuhan. Tenang. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Gunung berapinya akan meletus. Tolong Tuhan, tolong. Aku ingin selamat. Kami ingin selamat Tuhan. Kami tidak ingin menderita melalui gunung meletus ini. Tolong Tuhan, tolong. Ayo cepat kita berangkat. Kita lari. Iya, ayo coba kita lari. Adik-adik, dengar tidak? Teriakan Dodo dan Melan. Mereka minta tolong. Mereka minta tolong kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari bencana gunung meletus. Nah, adik-adik, pagi hari ini Lause juga punya cerita yang sama seperti Dodo dan Melan, di mana sebuah bangsa yang ingin bebas terlepas dari perbudakan sebuah bangsa yang jahat. Adik-adik, cerita ini ada loh di dalam Alkitab, di dalam Keluaran 13. Jangan lupa nanti adik-adik baca ya di Alkitab. Adik-adik tahu tidak? Apa nama bangsanya? Ya, bangsa ini adalah bangsa Israel. Adik-adik, hari ini adalah hari pertama di mana bangsa Israel akan keluar bebas dan terlepas dari perbudakan bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Firaun. Bangsa Israel ingin keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka akan menuju sebuah kota atau tanah yang penuh damai, yang indah dan subur, di mana tanah dan kota ini sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Nah, adik-adik, bangsa Israel terdiri begitu banyak orang laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak mereka. Dan bangsa Israel juga
membawa semua ternak peliharaan mereka keluar dari bangsa Mesir. Adik-adik, bangsa Israel pada waktu keluar dari perbudakan bangsa Mesir dipimpin oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini adalah yang ditunjuk oleh Tuhan. Adik-adik tahu tidak siapa nama laki-laki ini? Ya, dia adalah Musa. Musa seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Firaun. Adik-adik, di sepanjang perjalanan bangsa Israel, Tuhan memimpin begitu hebatnya. Tuhan dengan kuasanya memimpin mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel sekalipun. Wah, hebat ya kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk adik-adik, Lause mengajak kalian berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, dengan sikap yang sopan kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan adik-adik dan juga Lause. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menghirup udara yang segar. Kami boleh datang kepada Tuhan untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini adik-adik dan Lause akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong adik-adik yang ada di rumah untuk dapat mengerti firman Tuhan dan terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Tuhan Yesus, tolong juga Lause Gora yang akan bercerita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pimpinan Tuhan Yesus. Haleluya, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita saksikan cerita firman Tuhan selanjutnya. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka.
Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Adik-adik, bangsa Israel begitu kagum dan memuji akan kebesaran Allah. Betapa besarnya perbuatan Allah terhadap mereka. Dan bangsa Israel juga melihat kuasa Tuhan bekerja pada waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Itu yang dikatakan Musa terhadap mereka. Adik-adik, bangsa Israel sudah melihat dan sudah merasakan akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, bangsa Israel percaya dan beriman kepada Allah. Adik-adik, bangsa Israel juga mengetahui bahwa Allah begitu mengasihi dan mencintai bangsa Israel. Karena bangsa Israel tahu bahwa Allah begitu mengasihi mereka. Oleh karena itu, hati mereka penuh dengan sukacita. Dan bangsa Israel menunjukkan rasa ucapan syukur mereka dengan bernyanyi, berdoa, dan percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, seperti bangsa Israel, kalian juga bisa loh mengungkapkan dan menunjukkan rasa syukur kalian dengan bernyanyi, berdoa, dan memuji nama Tuhan, dan terus percaya kepada Allah dengan iman kalian. Adik-adik, kita semua harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menebus dosa kita semua, menyelamatkan kita semua. Adik-adik, selain itu, kalian juga bisa bersyukur atas kuasa Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kalian. Lause, contohnya seperti apa ya? Ya, contohnya seperti ini. Pertama, kalian bersyukur pada waktu kalian sakit. Pada waktu kalian sakit, kuasa Tuhan bekerja dan kuasa Tuhan nyata melalui dokter, melalui obat-obatan, melalui makanan dan minuman, dan juga melalui perhatian papa dan mama terhadap kalian. Yang kedua, kalian bisa bersyukur pada waktu kalian sedih.
karena diejek oleh teman-teman kalian. Nah, di situ kuasa Tuhan bekerja melalui Bapak, Ibu guru yang menghibur kalian pada waktu kalian bersedih. Dan juga pastinya Papa dan Mama memberikan rasa sayang dan pelukan yang hangat kepada kalian supaya kalian tidak bersedih lagi. Yang ketiga, kalian bisa bersyukur pada waktu kalian ketakutan. Nah, adik-adik, pada waktu kalian ketakutan, kuasa Tuhan nyata loh. Kuasa Tuhan bekerja begitu hebat, di mana Tuhan menghilangkan rasa takut kalian. Dan Papa Mama melindungi kalian sehingga kalian tidak merasa takut lagi. Dan keempat, kalian bisa bersyukur karena kuasa Tuhan memelihara kalian dimanapun kalian berada. Adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Begini bunyinya. Pasal 121 ayat 3 sampai 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga. Games. Yes! Saatnya bermain. Nah, adik-adik, permainan ini bernama permainan menyusun kata. Sebelum adik-adik bermain, dengarkan dulu ya peraturannya. Pertanyaan nomor 1. Siapakah nama pemimpin bangsa Israel yang ditunjuk oleh Allah? Ayo adik-adik, susun hurufnya menjadi sebuah kata. Maka adik-adik akan menemukan jawabannya. 1, 2, 3. Ya, benar. Jawabannya adalah Musa. Hore! Pertanyaan nomor 2. Allah menolong bangsa Israel pada siang hari dengan memberikan tiang ... Ayo adik-adik, susun lagi hurufnya untuk menemukan jawabannya. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah awan. Hore! Pertanyaan nomor 3. Adik-adik bersyukur kepada Tuhan akan ... Ayo adik-adik, susun lagi hurufnya menjadi sebuah kata. Maka adik-adik akan menemukan jawabannya. 1, 2, 3. Ini dia jawabannya. Kuasa. Hore! Pertanyaan terakhir. Dengan menggunakan alat apakah Musa membelah laut? Ayo adik-adik, susun kembali hurufnya menjadi sebuah kata. Maka adik-adik akan menemukan jawabannya. 1, 2, 3. Ya, jawabannya tongkat. Benar adik-adik. Terima kasih. Hore! Oke adik-adik, sebelum Lause menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi Lause mengingatkan kalian untuk mengungkapkan rasa syukur kalian atas kebesaran kuasa Allah yang begitu nyata di dalam kehidupan adik-adik, kehidupan Lause, dan kehidupan kita semua. Adik-adik bisa mengungkapkan rasa syukur kalian dengan bernyanyi, berdoa, dan memuji nama Tuhan. Oke? Ayo kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata dengan sikap yang sopan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Kami sungguh bersyukur karena Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, mati di kayu salib, menyelamatkan kami semua orang-orang yang berdosa. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kuasa Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan kiranya menolong adik-adik yang ada di rumah untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Mana nih Lose ya? Kita sudah siap-siap. Tapi mana Lose? Hei Lose, Ya. sorry ya adik-adik, Lose Sony. Lose itu baru ketemu dengan Lose yang lain. Lose Natalia, Lose Frankie yang menyampaikan firman Tuhan, Lose Gora juga. Ternyata mereka itu ya bekerja sama, melayani bersama-sama di sekolah minggu, tetap setia menyampaikan firman Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah kita juga bersyukur kepada Tuhan Lose Foni bahwa kita masih tetap diberikan kecukupannya. Iya, tidak berkekurangan. Setiap hari Tuhan memberikan kita berkatnya, yaitu nafas yang masih mengalir. Iya. Oleh sebab itu adik-adik, kita mau memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Segala puji syukur bagi Tuhan. Sama-sama yuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Oke. dan melalui kuis. Ya, persembahan adik-adik adalah persembahan yang dipakai dalam pelayanan gereja Tuhan untuk pembinaan dan bahkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, adik-adik yang membutuhkan pertolongan dan perhatian. Oleh sebab itu adik-adik boleh memberikan persembahan melalui rekening ini sekali lagi dan melalui kuis ataupun melalui celengan kalian. Kita akan pujian ini bersama-sama. Kami mau bersorak, tinggikan
sikat berdiri dan teman kita akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Yesus, saat ini kami mau memberikan Tuhan persembahan. Terimalah persembahan kami, berkatilah keluarga kami, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepada Engkau Allah yang telah mengasihi kami, Allah yang telah menyertai ibadah online sekolah minggu hari ini, dan Allah yang tidak pernah melupakan perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mengangkat hati kami kepada Tuhan dan merindukan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami, yang memberkati keluarga kami, yang memberkati usaha pekerjaan papa mama kami, yang memberkati studi kami selama home learning ini, yang menyertai kami senantiasa dan selalu melindungi kami dengan memberikan kekuatan kesehatan sepanjang hidup ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, dosen, bagaimana nih Hasil apa kerjasama kita? Mau lihat? Mau dong. Wah, dosen dari sana ya? Ini. Wah, roti. Daging yang lezat. Dosen mau makan? Iya dong, kan dapat bagian sudah membantu. Baik, tapi nanti aja Iya. setelah selesai pengumuman. Oke. Nah, Dosen, kita bersyukur kita sudah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Wah, Dosen senang melihat teman-teman kita. Teman-teman kita sudah mempersembahkan hasil karya mereka. Iya, ada yang saya lihat sudah membuat gambaran yang sangat bagus. Ya, nanti bisa lihat hasilnya di tanggal berapa, Dosen? Hasil pengumumannya nanti tanggal 30. 30. Dan Jadi masih ada dong kesempatan Dosen yang belum betul ikut. sekali. Oleh karena itu, Dosen, teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah masih diberikan kesempatan sampai tanggal berapa, Dosen? Sampai tanggal 28 ya, Agustus, paling lambat jam 6 sore. Ayo adik-adik yang kelas batita, cara mencuci tangan. Yes. Ya, direkam. Terus yang kelas tengah, dari kelas 1 sampai kelas 3 Membuat masker. Wow. Menghias maskernya. Ya. Ya, yang kelas besar dari kelas 4 sampai kelas 6 kita menggambar sesuai dengan tema kemerdekaan kita. Ya. Ya. Dan dapat hadiah nggak langsung kita kerjakan gitu. Karena mereka ini sudah berusaha melakukan dan mencintai bangsa kita, maka Lose pikir-pikir, Kok dipikir-pikir lah. kasih nggak ya? Kasih lah Lose. Ih, senangnya. Iya, Lose Jenny mau memberikan apresiasi kepada mereka Wah. atas semangat 45 mereka yang merayakan
kumpulkan terus, kirim ke grup WA masing-masing. Dan adik-adik yang mau tetap bekerja sama melayani Tuhan masih diberikan kesempatan untuk menghubungi Loselia dengan nomor berikut ini. Loselia, aku mau bersama pujian. Nah, kalian boleh kasih masuk. Loselia, aku mau untuk ayat hafalan. Silakan. Loselia, aku mau doa persembahan. Boleh, Lose. Boleh semuanya. Iya. Dan kita juga tetap mendorong emak-emak, parents yang ada di rumah untuk tetap mendorong dan mendukung anak-anak melakukan Pelayanan ini. iya, dengan yang kedua apa, Lose? Apa nih? Yang setiap minggu kita bagikan, mereka harus kumpulkan. Aktivitas ketaatan. Iya, proyek ketaatan. Ya, adik-adik tetap ditunggu dengan semangat karena Lose berharap melalui proyek ketaatan ini bukan hanya sekedar kita melakukan aktivitas, tetapi kita bertumbuh bersama dengan papa mama di rumah. Ya, adik-adik ya, kita akan ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu pada tanggal 30 melalui Zoom. Oh iya. Ya. Berarti kita Zoom ya, Lose? Ya, di Zoom ini kita bukan hanya beribadah, kita boleh bertemu dengan teman-teman kita dan ada permainan. Oh, ada permainan, Lose. Wih, seru sekali. Lose dengar ya? Iya, Lose. Dengar ini telinga terbuka. sih ya. Nah. Ada permainan. Ayo, adik-adik, kita ikut ya permainan. Oke. Ya, oke adik-adik ya, kita tunggu kalian di ibadah Zoom sekolah minggu GKY pada tanggal 30